Kak, kamu baik-baik saja. Aceng, kamu tahu kamu sedang sakit. Jangan keluar larut malam tanpa mantel. Mudah terkena flu tahu tidak? Aku yang kaget karena kamu memanjat tembok larut malam. Aku pikir kamu mau kabur, aku tidak percaya. Kamu tidak ingin melihat bagaimana rupa Kaisar. Di dalam itu adalah kereta Kaisar. Duduk di sana adalah selir yang akan melayani malam ini. Kaisar tidak akan duduk di sana, bagaimana bisa melihat? Benarkah tapi? Aku tidak tahu bagaimana rasanya duduk di dalam. Kamu tidak terobsesi ingin bertemu Kaisar sampai seperti ini. Kamu tidak ingin. Seperti apa rupa Kaisar? Apakah dia memiliki alis naga dan mata harimau? Atau alis pedang dan mata bintang? Hei, kenapa kamu tidak peduli? Kaisar suami kita. Kamu pernah dengar pepatah orang Han? Menikah dengan ayam ikuti ayam. Bagaimanapun sifat Kaisar, bagaimanapun rupanya, kita hanyalah pelayan. Kita harus melayani Kaisar dengan baik. Daripada kamu terlalu peduli siapa Kaisar, lebih baik peduli apakah Kaisar tahu siapa kita. Baiklah, sudah cukup. Kamu harus peduli dengan penyakitmu. Katanya tidak cocok dengan air dan tanah, hanya penyakit kecil. Tidak cocok dengan air dan tanah, kita sudah di ibu kota. Sudah lebih dari sebulan. Air dan tanah manapun sudah cocok. Sekarang kakak memerintahkan setelah gelap. Jangan keluar masuk terkena angin, tahu tidak? Kita berdua susah payah sampai di sini. Tidak akan membiarkan orang mengusirmu dengan cepat. Pokoknya penyakitku pasti sembuh. Tapi nasib bagaimana adalah kehendak langit. Bisakah kita memaksa? Aku tidak peduli, tapi menurutku yang terbaik adalah aku diangkat lebih dulu pertama melayani Kaisar. Mengenal sifatnya, mengenal semua aturan. Memberimu petunjuk. Sudah diputuskan. Lelah sekali, kenapa tadi melukis begitu lama? Kak sudah selesai melukis. Cepat sekali tadi melakukan gerakan itu, tidak boleh bergerak. Harus setengah jam membuat punggungku lurus. Tangan dan kaki lemas. Wah, riasanmu hari ini cantik sekali. Biasanya kamu pakai riasan yang agak tebal. Tapi hari ini riasanmu sangat cocok untukmu. Tapi riasannya cantik, aksesoris rambutnya kayaknya kurang pas. Benarkah? Jangan bergerak ya. Sudah, sekarang aku taruh di depan. Nanti saat melukis tidak akan seperti lukisanku. Lihat, kelihatan mewah kan? Terima kasih ya. Kamu bawa angpau nggak? Bawa, ada 5 tael perak. 5 tael perak mana cukup, tahu nggak lukisan ini? Adla kesan pertama Kaisar pada kita mana? Boleh ada, keslahan. Angpaunya lebih tebal. Nanti pelukisnya juga akan melukis kita lebih cantik. Yalan, uang bisa membuat setan pun bekerja. 20 tael baru cukup, kakak kamu terima ya? Benar-benar persaudaraan yang erat. 1 tusuk rambut bisa dipakai berdua. Uangnya juga bisa dibagi berdua. Jangan pedulikan dia nanti saat melukis. Ingat, dada tegak, perut ditarik. Mata harus lebih menggoda. Nah, begitu baru cantik. Aku akan berusaha, kamu pasti bisa, Yuing. Sudah larut, Ercun harus segera pergi. Cepat pergi dan cepat kembali ya. Pelukis di Rui Guan kebanyakan cuma asal-asalan. Lihat, ada yang melukis bunga-bunga indah. Puisi penuh makna. Ada yang biasa-biasa saja. Tidak ada warna, kualitas, atau lapisan. Wah, hebat sekali. Yang berbeda bukan kualitas pelukisnya, tapi jumlah uang dalam angpau, benar kata Nyonya. Berapa banyak uang hadiah bisa mempengaruhi kualitas lukisan. Di istana uang harus dikeluarkan. Kalau tidak, kamu sendiri yang akan rugi. Tapi kalau begitu, Nyonya, kenapa Houjia? Yuing lukisannya bisa sejelek itu? Tidak mungkin. Yuing di Zhongcui Palace terkenal royal. Nyonya, kenapa tertawa? Terlalu menonjol pasti akan membuat orang iri. Benar, itu sudah klise. Dokter istana pasti tidak disukai. Jadi gadis-gadis lain diam-diam menyuap pelukis. Untuk membuatnya terlihat jelek, bisa dilukis sejelek itu. Percayalah, uang hadiahnya pastinya lebih banyak daripada lukisan manapun. Wah, Yuing ini benar-benar tidak disukai. Kamu segera antarkan lukisan ini ke Istana Rui. Biarkan Kaisar melihatnya lain kali. Dan sampaikan kepada Gonggong. Katanya Kaisar akan berdoa di Istana King An besok lusa. Diizinkan para gadis cantik untuk hadir. Biarkan mereka ikut serta.
Tapi biasanya upacara tidak mengizinkan gadis cantik hadir. Yang mengatur seperti ini. Mereka punya kesempatan untuk bertemu kaisar lebih awal. Karena mereka sangat ingin bersaing. Maka aku akan segera memenuhi keinginan mereka. Wah, lukisan sudah kembali. Xiao Luzi ada di sini. Guru Zu Ada Parenta APA? Lukisan ini. Nanti akan ada orang dari istana Yangxin yang mengambil. Taruh dulu di loteng. Hati-hati ya. Ini adalah potret Nyonya Yuing. Kenapa bisa jadi seperti ini? Semua salahku yang ceroboh. Sebentar lagi lukisan ini akan dibawa ke istana Yangxin untuk dilihat oleh kaisar, sekarang tidak tahu harus bagaimana. Jadi aku datang untuk melihat apakah nyonya ini punya potret. Bisa dibawa ke istana untuk dipinjam. Tentu tidak bisa, jangan bilang tidak ada. Walaupun ada, potretnya bukan gulungan dari istana Rui. Kamu membingkai pun tidak akan sempat. Baiklah, begini saja kamu gambar lagi. Aku bilang. Kamu sebelum masuk istana juga pernah sekolah. Kemampuan melukismu sangat hebat, orang lain tidak tahu. Aku tahu. Tapi aku belum pernah melihatnya. Aku sudah melihatnya. Pokoknya aku bilang kamu gambar. Wajah, aura dan karakteristiknya satu persatu. Hanya dengan 70% kemampuanmu. Sudah lebih baik dari pelukis Guan Zuang. Bisa tidak? Tidak boleh ditunda saat di istana tidak ada orang. Segera mulai melukis. Ayah angkat bilang kita tidak perlu khawatir. Meskipun suratnya sangat berhati-hati. Aku percaya keadaannya tidak ideal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kakak benar sampai sejauh ini. Walaupun kita sabar, ayah angkat mungkin tidak punya waktu untuk menunggu. Kami tidak menunggu, kami menyuap para pelukis. Membuat lukisan Yuing terlihat jelek. Sekarang Lu Fei ingin mengirim kami ke upacara apapun itu. Nanti kaisar akan melihat Yuing yang asli. Kami juga tidak punya cara lain. Apakah Yuing bisa bertemu kaisar? Sekarang masih terlalu dini untuk mengatakan. Maksud kakak adalah harus benar-benar menyingkirkan orang yang menghalangi jalan. Harus merebut kekuatannya, menghancurkan semangatnya. Dan senjata terkuat Yuing adalah kecantikannya. Baiklah.